Operasi hitung bilangan cacah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi ayah bunda yang ada di rumah. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah kita kemarin melaksanakan ulangan harian. Pak Budi harapkan kalian mampu mengerjakan ulangan harian dengan baik yang kemarin. Kalaupun ada beberapa nilai yang kurang, itu hal yang wajar anak-anak. Yang penting kalian di rumah tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam berkarya anak-anakku semua. Anak-anakku semua, sebelum Pak Budi melaksanakan pembelajaran hari ini, Pak Budi ingin menyampaikan pesan kepada kalian. Pesannya adalah dalam masa pandemi ini, anak-anak tidak dimungkinkan untuk bisa bertatap muka di sekolah. Maka dari itu, kita guru-guru MI Kresna mengadakan pembelajaran daring. Kita buat video, kita upload, dan kalian yang di rumah semangat untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, pada dasarnya kalian tetap bersekolah, tetap belajar. Tidak ada kata tidak belajar di rumah itu. Di jam-jam belajar, jam 7 sampai jam 12 atau sampai jam 1, kalian wajib untuk belajar. Tidak ada yang bermain-main. HP kalian itu digunakan untuk belajar anak-anak, tidak digunakan untuk bermain, apalagi game online. Beberapa hari yang lalu Pak Budi banyak menerima keluhan dari wali murid anak-anak. Apa keluhannya? HP itu digunakan untuk bermain saja, sehingga lupa akan tugas-tugasnya. Ataupun setelah mengerjakan tugas, kalian langsung bermain. Itu yang tidak boleh anak-anak. Kemudian pesan berikutnya nak, tetap jaga kesehatan. Jangan bepergian keluar rumah jika memang itu tidak penting sama sekali. Ikut jalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat wisata, usahakan itu dihindari dulu. Karena memang pandemi di Indonesia belum berakhir. Kemudian jika memang dipaksakan kalian keluar rumah, silahkan pakai masker. Dan yang kedua, jaga jarak aman kalian, agar pandemi di Indonesia segera berakhir dan kita bisa bersama-sama untuk masuk kembali seperti biasa. Oke, itu pesan-pesan dari Bapak. Semoga pesan ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anakku semua, alhamdulillah bab 1 sudah selesai. Kita memasuki bab yang kedua, masih dalam penghitungan bilangan anak-anak. Kalau bab 1 kemarin kita membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Di bab yang kedua ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan cacah anak-anak. Nah, di buku paket itu ada di halaman 34. Yang sudah memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 34. Selain itu, siapkan juga untuk alat tulisnya dan buku tulisnya. Baiklah, mari bersama-sama pembelajaran daring pada pagi hari ini kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi kita tentang bilangan cacah. Nah, materinya sudah saya siapkan di sini. Oke, sudah kelihatan semua ya nak ya? Materi kita adalah operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama, operasi hitung yang pertama yang kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Pak Budi yakin materi ini sudah disampaikan dulu di kelas 4 maupun kelas 5. Di sini di kelas 6 kita hanya mengulang saja. Silahkan diperhatikan baik-baik. Aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan lebih dulu. Jadi kalau ada tanda kurung seperti ini, maka yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah, kita kerjakan. Contoh yang pertama,
ada tanda kurung, di depannya ada penjumlahan. Maka yang berada dalam tanda kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Ini 20 nak, 20 ya, ditambah. Nah, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. 50 dikurangi 30. Di sini hasilnya adalah 20. Kemudian kita jumlahkan. 20 ditambah 20 sama dengan 40. Nah, ini adalah operasi hitung yang melibatkan tanda kurung. Sudah bisa? Ya. Kemudian yang kedua, silahkan dilihat anak-anak. Operasi hitung yang berada di paling kiri dikerjakan lebih dulu. Jika di soal ini tidak ada tanda kurung, berarti yang berada di sebelah kiri kita kerjakan terlebih dahulu. Ini ada pengurangan dan ada penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan derajatnya adalah sama, sehingga yang sebelah kiri kita kerjakan terlebih dahulu seperti ini. Saya kasih tanda. 40 dikurangi 20. Nah, hasilnya taruh di sini, Nak. Hasilnya yaitu 20 ini ditambah dengan 30. Terus kita jumlahkan 20 ditambah 30 berapa, Nak? Oke, jawabannya yaitu 50. Mudah sekali bukan? Iya, ini adalah operasi hitung yang tidak melibatkan tanda kurung anak-anak. Baik, untuk materi yang berikutnya, yang poin B. Yang poin B adalah perkalian dan pembagian bilangan cacah. Nih, perkalian dan pembagian bilangan cacah. Aturannya bagaimana? Aturannya mirip dengan yang penjumlahan dan pengurangan, yaitu yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan lebih dulu. Ini ada tanda kurungnya, berarti yang berada di dalam tanda kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Mari kita kerjakan. Lihat anak-anak, ini ada 1000 dibagi 2. Hasilnya di sini 1000 bagi 2 yaitu ada 500. Terus dikali 4. Dikali 4 begini. Diperhatikan, 500 dikali 4 berapa? Jawabannya yaitu 2000. Ini adalah aturan kita yang pertama. Aturan kita yang kedua adalah operasi yang berada di paling kiri dikerjakan lebih dulu. Operasi hitung yang berada di paling kiri dikerjakan terlebih dahulu. Jika memang di sini tidak ada tanda kurung. Di sini ada perkalian dan ada pembagian. Perkalian dan pembagian memiliki derajat yang sama, sehingga yang berada di sebelah kiri kita kerjakan dulu anak-anak. Seperti ini. 40 dikali 20 hasilnya adalah 800. Baru dibagi dengan 10. 800 dibagi 10 jawabannya yaitu 80. Baik, ini adalah materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan dan perkalian dan pembagian bilangan cacah. Berikutnya akan kita bahas masih dalam operasi hitung bilangan cacah. Nah, anak-anakku semua, ini adalah materi kita yang ketiga, yang C. Tadi pengurangan dan penjumlahan sudah, perkalian dan pembagian juga sudah. Nah, sekarang anak-anakku semua, yang C ini adalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Jadi, melibatkan campuran anak-anak. Berarti kalau campuran, ada tanda kurung, ada kali bagi, ataupun ada penjumlahan dan pengurangan. Anak-anakku semua, bisa diperhatikan di sini. Ini adalah urutan tata cara pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Urutannya apa? Yang pertama, yang ada tanda kurung, berarti yang ada di tanda kurung berarti dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, yang kedua yaitu perkalian atau pembagian. Jadi kalau ada perkalian atau pembagian, ini dikerjakan terlebih dahulu. Baru yang terakhir dikerjakan yaitu penjumlahan atau pengurangan. Bisa anak-anak? Saya ulangi lagi ya. Jadi pengerjaan operasi hitung campuran itu tidak ngawur anak-anak. Ada urut-urutannya. Urut-urutannya seperti ini. Yang berada di dalam tanda kurung
dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang dikerjakan lagi yaitu perkalian atau pembagian. Kalau ada perkalian atau pembagian dalam satu hitungan, maka yang berada di sebelah kiri kita kerjakan terlebih dahulu. Berikutnya, kalau sudah, baru yang kita kerjakan adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini semua adalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Untuk itu, Pak Budi akan memberikan 2 contoh. Silahkan diperhatikan dengan baik anak-anak. Contoh yang pertama, ada 100 ditambah 2400 dibagi 120. Di sini ada penjumlahan dan ada pembagian. Mana yang kita kerjakan dahulu? Lihat aturannya. Kalau di situ ada penjumlahan dan pembagian, derajatnya lebih tinggi yang mana? Di sini ada pembagian dan penjumlahan. Ternyata pembagian ini derajatnya lebih tinggi, maka yang pembagian kita kerjakan dulu. 100-nya tetap ditulis di sini 100, begitu anak, ya. Kemudian ditambah, lihat, 2400 dibagi 120. Berapa, nak? Jawabannya yaitu 20. Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan 100 ditambah 20, yaitu 120. Nah, itu jawabannya. Karena ini tidak ada tanda kurung, maka kita kerjakan yang derajatnya lebih tinggi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang soal yang kedua, nak. Di soal yang kedua, Pak Budi memberikan contoh yang ada tanda kurungnya, nak. Kita lihat ya, operasi hitungnya ada apa saja di sini? Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, dan ada yang berada di dalam tanda kurung. Mana yang kita kerjakan lebih dulu? Dilihat di sini. Tanda kurung, berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Yang lainnya diapakan? Ditulis lagi, seperti ini. Tetap tulis lagi. Ya, seperti ini, ditambah 40 dikali 150 dikurangi. Nah, ini kita kerjakan. 1500 dibagi 30. 1500 dibagi 30 berapa, nak? Ya, 50. Pak Budi harapkan kalian untuk materi pembagian sudah bisa, karena sudah pernah diajarkan ya untuk pembagian. Ya, di kelas 3 itu sudah ada pembagian, maka sudah bisa. Terus lihat di sini, ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada pengurangan. Mana yang dikerjakan dulu? Lihat ini. Di sini yang derajatnya lebih tinggi yaitu perkalian. Maka yang perkalian ini kita kerjakan dulu anak-anak. Yang lainnya ditulis lagi. Ini kita kasih sama dengan ya. Oke. Tetap 250 ditambah 40 dikali 150. Berapa, nak? 6000. Ya, pinter. 6000 dikurangi 50. Oke, silahkan dilihat. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau ada penjumlahan dan pengurangan, itu derajatnya sama. Karena derajatnya sama seperti ini, maka yang berada di sebelah kiri kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kita kerjakan. Nah, kita jumlahkan 250 ditambah 6000, yaitu 6250. Kemudian dikurangi 50. 6250 dikurangi 50, nak. Maka jawabannya yaitu 6200. Nah, ini adalah operasi hitung kita yang kedua. Bisa dipahami, nak? Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama tadi ada apa? Ada penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua ada perkalian atau pembagian. Dan yang ketiga adalah operasi hitung campuran. Diingat-ingat materinya. Apabila kalian belum bisa memahami dengan baik, silahkan diulangi lagi video dari Pak Budi. Dan juga buku paketnya juga dibuka untuk mempelajarinya. Kemudian untuk memperdalam kemampuan kalian dalam operasi hitung bilangan cacah, silahkan dikerjakan tugasnya. Disimak baik-baik.
tugasnya adalah halaman 35 nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian halaman 37 nomor 1 sampai nomor 5, dan yang terakhir adalah halaman 40 nomor 1 sampai nomor 5. Ini adalah tugas kalian. Silahkan tugasnya dikerjakan di buku tugas sebaik-baiknya sesuai kemampuan kalian. Apabila nanti masih bingung, tidak apa-apa, silahkan bisa jawab ke Pak Budi. Ya, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.